Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Rizky Agusti dengan NPM 180102019 akan menjelaskan rangkuman saya dalam bentuk PPT pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Langsung saja ke videonya. Berikut adalah review Sistem Informasi Geografis, rangkuman tugas dari Pak Riyadi oleh saya Maria Rizky Agusti, NPM 180102019. Konsep dasar SIG. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengelola atau memanage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial. Definisi SIG menurut para ahli salah satunya adalah Arnov tahun 1989. SIG adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Komponen SIG adalah perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi, geografi, manajemen, dan SDM. Cara kerja SIG mempresentasikan dunia nyata di atas komputer menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut database atau tabel-tabel relasional. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Selanjutnya untuk perbedaan peta analog atau konvensional dengan peta digital. Peta analog bersifat statis, proses pembaruan updating mahal, diskrit atau lembar per lembar, analisis dan dilakukan tidak langsung, generate data memerlukan interpretasi. Peta digital bersifat statis dan dinamis, proses pembaruan atau updating murah, fleksibel atau tidak tergantung lembar, analisa dan modeling dilakukan secara langsung. Generate data tidak memerlukan interpretasi. Keunggulan SIG. Kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Yang kedua, mencari detail berdasarkan area atau tema. 3. Membuat link ke data set lain. 4. Menganalisa karakteristik spasial dari data. 5. Melakukan update data dengan cepat dan murah. Selanjutnya, menghasilkan output sesuai kebutuhan. Contohnya, peta grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Yang terakhir, kemudahan dan kecepatan data yang bervolume besar. Fungsi SIG. Yang pertama, bank data terpadu. Bank data terpadu adalah memadukan data kartografi dengan data atribut dalam sistem manajemen bisnis data relasional atau RDBMS hingga memungkinkan mengolah sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, sistem modeling dan analisa sistem pemetaan. Sistem modeling dan analisa ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial atau tata lingkungan. Yang ketiga, otomatis. Sistem pemetaan otomatis. Automated mapping yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan baik dari arti tujuan maupun ketentuan kartografi. Yang terakhir, sistem pengolahan bergeoreferensi untuk pengelolaan operasional dan administrasi yang merujuk pada lokasi geografis atau menurut Pranoto Asmoro tahun 1989. Bentuk dan struktur data SIG. Data dasar yang dimaksud dalam SIG diperoleh dari sumber yaitu data lapangan. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan secara langsung. Contohnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin, gejala gunung api. Data peta. Data peta adalah data yang terekam pada kertas atau film. Contohnya, peta geologi, peta jenis tanah. Yang ketiga, penginderaan jauh. Data penginderaan jauh adalah data dalam bentuk citra atau foto udara. Terakhir, data statistik. Data statistik
adalah data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintah seperti BPS. Data statistik merupakan data sekunder yang mengalami pengolah andala buku statistik lebih lanjut. Bentuk data dasar, ada data spasial dan data atribut. Berikut pengertiannya. Data spasial adalah data sejenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang menyajikan datanya secara keruangan. Jenis data spasial sering disebut sebagai data posisi, koordinat, ruang. Kemudian data atribut. Data yang terdapat pada ruang atau tempat, menjelaskan suatu informasi, diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Kemudian peta. Secara umum, manfaat peta yaitu untuk memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu kenampakan serta macam permukaan muka bumi. Jenis-jenis peta berdasarkan isi. Peta topografi. Peta topografi atau peta rupa bumi adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief ketinggian objek. Peta topografi dikenal juga sebagai peta dasar karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lainnya. Dan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Data tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contohnya peta diagram dan peta distribusi. Kemudian simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada pada permukaan bumi yang terdapat pada peta. Jenis-jenis simbol peta yaitu simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Kemudian simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Kemudian simbol area. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Kemudian simbol aliran. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima, simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau perbandingan dengan harga nilai atau lainnya. Yang keenam, simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Kemudian yang terakhir, simbol bola. Simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya semakin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Selanjutnya ada rumus skala. Mencari skala adalah skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Kedua, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan skala atau jarak pada peta. Jarak pada peta. Jarak pada peta, jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak antara kota Jakarta sampai Solo adalah 750 km. Skala pada sebuah peta adalah 1:5 juta. Berapa jarak pada peta antar Jakarta dan Solo? Diketahui jarak sebenarnya 750 km atau sama dengan 75 juta cm. Skalanya 5 juta. Ditanyakan jarak pada peta. Rumus jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dibagi skala. Maka 75 juta dibagi 5 juta sama dengan 15 cm. Jadi jarak antar Jakarta dengan Solo pada peta adalah 15 cm. Kemudian berlanjut ke sumber data SIG. Data SIG, data spasial dipresentasikan dalam dua format, yaitu data raster. Data raster yang pertama adalah objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai pixel atau picture element.
Data raster terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPEG. Kemudian yang kedua, data vektor. Struktur data yang digunakan untuk menyimpan data spasial. Terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi kota atau posisi tower. Garis digunakan untuk menunjukkan rute perjalanan atau batasan daerah. Poligon menggambarkan danau atau negara. Kemudian di sini ada data spasial dan data deskriptif. Data spasial terdiri dari format titik, yaitu koordinat tunggal tanpa panjang, tanpa luasan. Contoh lokasi kecelakaan, letak pohon. Yang kedua, format garis. Koordinat titik awal dan akhir, mempunyai panjang tanpa luasan. Contoh jalan, sungai, utility. Yang ketiga, format poligon. Koordinat dengan titik awal dan akhir sama, mempunyai panjang atau perimeter dan luasan. Contoh tanah persil dan bangunan. Format permukaan. Area dengan koordinat vertikal, area dengan ketinggian. Contoh peta slope, bangunan bertingkat. Kemudian data deskriptif. Terdiri dari format tabel. Format tabel adalah kata-kata, kode alfanumerik, dan angka-angka. Contohnya hasil proses, indikasi, atribut. Format laporan yaitu teks deskripsi. Contoh perencanaan laporan proyek, pembahasan. Format perhitungan yaitu angka-angka dan hasil. Contohnya jarak, inventarisasi, dan luas. Kemudian yang terakhir, format grafik, anotasi. Kata-kata, angka-angka, simbol. Contoh nama objek, legenda, grafik, atau peta. Kemudian sumber data SIG. Pendekatan atau model raster pada representasi TGA. Yang pertama, semua objek geografis dalam bentuk TGA dinyatakan dengan sel atau piksel, merupakan titik-titik yang mempunyai koordinat dan atribut. Yang kedua, merupakan pendekatan yang sesuai dengan data berupa citra digital. Pendekatan atau model raster pada representasi TGA memiliki keuntungan dan kelemahan, yaitu 1. Membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. 2. Penyajian yang kurang baik atau kurang halus tergantung resolusi. 3. Representasi yang sangat kompatibel dengan komposit lapis data SIG. Yang terakhir merupakan data baku pembentuk citra digital pada penginderaan jauh. Pendekatan atau model vektor pada representasi data TGA. Yang pertama merupakan representasi yang sesuai untuk penyajian data format peta konvensional. Yang kedua, objek geografis disajikan dalam titik atau segmen garis. Yang ketiga, keuntungan dan kelemahannya membutuhkan tempat penyimpanan yang kompak, penyajian yang sangat halus, proses overlay dalam perhitungan luas area memerlukan algoritma yang lebih kompleks. Yang terakhir merupakan data baku pembentuk data spasial untuk keperluan SIG atau peta. Kemudian di sini ada kelemahan sumber data SIG. Yang pertama, peta analog. Pemanggil data secara cek manual, analisis membutuhkan waktu yang lama. Analisis spasial sangat rumit. Foto udara mempunyai tingkat rona dan warna lebih baik dengan foto udara paromatik berwarna yang dapat membantu hingga 200 tingkat rona dan warna mencapai 20.000. Citra satelit secara umum hanya dapat mengenal objek. Pengukuran lapangan, observasi banyak tergantung dan tidak terkontrol. Yang terakhir, GPS digunakan untuk identifikasi koordinat geografis yang dengan citra satelit. GPS juga digunakan untuk menurunkan distorsi dan meningkatkan akurasi. Sekian review sistem informasi geografis dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.